Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Zara sehat Zara ya? Alhamdulillah Mas Bedu. Anda bagus sehat? Alhamdulillah. Iya, Mas Bedu kenapa? Oh, ini. Sepertinya aku lihat mulutmu komat kamit. Jarimu bergerak-gerak. Tadi kan Zara buka acara, Mas Bedu manfaatkan sambil nunggu tuh sambil salawatan. Masya Allah. Salawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada keajaiban apa ini? Kok aku bersalawat keajaiban? Enggak. Ini kan sudah harusnya Bercanda, yang Mas. dilaksanakan oleh umat muslim. Masya Allah, benar kepada ya Mas. Rasulullah ya kan kita sebagai sebagai umat muslim kita harus bersalawat sebagaimana Allah juga perintahkan bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi juga ya. Betul ya Nabi ya? Iya benar, Masya Allah. Ya sehari kalau bisa ratusan ribuan itu hah? Jangan ratusan doang katanya. Iya. Dahsyat keutamaannya untuk salawat Rasulullah. Wah luar biasa keutamaan sholawat ya Mas Bedu ya. Kan Allah aja bersolawat kepada Nabi juga. Apalagi kalau kita cuma manusia. Aduh seujung kuku banget. Malaikat juga kan bersolawat kepada Nabi. Iya. Ya kan? Apa tuh doa habis ajan ya Cak ya? Doa habis ajan ya? Apa doa sebelum ajan tuh? Yang malaikat bersalawat kepada Nabi itu apa? Innallaha malaikatahu. Oh, innallaha malaikatahu. Nah itu ya? Iya. Itu sebelum ajan ya? Eh? Apa habis ajan ya? Belum azan. Oh, sebelum ajan ya kan? Belum azan. Saya lupa. Iya. Itu tuh. Malaikat aja bersalawat, Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Iya benar ya Mas Bedu ya. Berarti kita harus meneladani bersolawat terus pada Allah kepada Rasulullah karena dahsyat sekali. Iya, keutamaannya tuh luar biasa. Iya luar Coba biasa. tanya Cak Agus tuh yang lebih ngerti tuh. Sehari ratusan atau ribuan Cak Agus? Bukan pamer ya, tapi Iya. alhamdulillah saya biasanya lebih dari 4.000. 4.000 sehari. Oh Masya Allah. Berarti Saya dapat dari seorang ustadz dan dari guru saya waktu itu minimal 1.000. Tapi alhamdulillah lebih dari 4.000. waktunya kapan tuh Cak waktunya? Kapan aja bebas. Cara 24 jam. Dan itu sholawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad. Udah itu. Oh Lebih dari 4.000 saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih dari 4.000 Mas Bedu. Waalaikumsalam. Apakah kedatanganku mengganggu pembicaraan kalian? Oh tidak mah, sama sekali tidak mah. Tidak akan pernah mengganggu, justru Iya, dinantikan Mama. Justru takutnya kita yang Merah darahku. Yes. Mama yakin Bedu Zahra dan anak-anak semua. Iya Mah. Mereka memakai baju semenjak tanggal 17. Oh, tempat dong. Gak ganti-ganti sampai Tahun yang sekarang. lalu. Habis tahun yang lalu. Masya Allah. 17 Agustus kita. Iya. Mah, tadi Bedu lagi belajar tentang sholawat, Mah. Kalau Cak Agus kan sehari bisa 4.000 kali tuh, Mah. Salawatnya salawat Jibril Cak Agus. Pengen denger Cak Agus gimana sih salawat Jibril? Kalau Jibril gimana? Sallallahu ala Muhammad. Yang itu yang dinyanyiin. Kalau mau dinyanyikan sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya Bedu kalau buat tidurin Maila pakai itu, tuh. Dia tidur bisa salawatan. Kalau Bedu mau tidur, Lupa tuh. Silakan Mah. lagi Iya, Mai. bersalawat. Bersalawat tuh. Keutamaan. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini judul kita keutamaan bersalawat. Bersolawat. Kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi seorang muslim dan muslimah, wajib bersyukur. Kita tahu Rasulullah SAW, Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan banyak untuk membaca salawat. Man ahabba say'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, perbanyak mengingat namanya. Dulu
Ada lagu. Aku mau makan ingat. Kamu. Aku mau tidur ingat. Ingat kamu. Ini orang yang pacaran. Cinta dengan orang. Ya. Apalagi kalau kita mengaku kita cinta kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Ketika kita dimanapun, kapanpun, lagi ngerjain apapun, harus ingat kepada beliau. Makanya Rasul mengatakan, man ahabba say'an aktaru min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, banyak mengingat namanya. Artinya apa? Dimanapun kita berada, banyak bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Begitu banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak membaca salawat. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Salimut taslima. Allah dengan para malaikat bersalawat. Jadi kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat, mengagungkan namanya. Ya Allah, emak-emak di Masjid Taklimah pada apal banget tuh. Yang namanya salawat Sorofal Anam. Baca salawat berjanji, ini luar biasa. Mereka rombongan sebelah kiri kita, Masya Allah, salawatan kemana-mana. Tadi Bedu bilang, Cak Agus sehari semalam 4.000. 4.000. Cak Bedu berapa? Capek deh. Capek. Enggak mah. Jadi- Yang lebih ya belum nggak sebanyak Agus. Insya Allah mudah-mudahan. Karena diperintahkan oleh Allah dan oleh Allah, Allah dengan malaikatnya saja bersalawat kepada beliau. Ibu nanya, kok Allah bersalawat sama Nabi Muhammad SAW? Iya. Salawatnya Allah kepada beliau itu merupakan pujian Allah kepada beliau. Dia Rasulnya Allah yang paling baik, yang paling mulia. Sementara pujian kita manusia merupakan doa agar mendapatkan syafaat, pertolongan, wasilah dari beliau apa yang kita inginkan. Betapa kemuliaan yang namanya salawat. Dikatakan siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah membalasnya 10 kali lipat. Masya Allah. Kalau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah bersalawat memuji 10 kali. Di antaranya pujian itu memuji kita yang bersalawat. Artinya kita ingat terus pada Rasulullah. Siapa yang sekali membaca salawat, diangkat derajatnya 10 kali lipat. Diampuni dosanya. Kemudian ditinggikan oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang membiasakan diri untuk bersalawat. Jangan lupa selalu bersalawat untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begitu dahsyat dan begitu banyak sekali keutamaan dan manfaat dari bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah baru diantaranya. Masih banyak lagi yang nanti akan Mama sampaikan ya Ma. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Keutamaan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Mah, insya Allah Ya, Mah. di Di antaranya. antaranya. Nah kalau di dunianya nih Mah, Ya. utamanya. Sekarang begini. Orang yang paling pelit, yang paling koret, di mana kita mendengar nama Rasul kita Muhammad, tapi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu paling pelit. Itu malah sulit Mah. Itu pelit. Orang yang sepelit-pelitnya orang, kalau mendengar nama Rasul disebut namanya, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasakan spontan, otomatis, ini namanya emak-emak pengajian. Kalau jamaah kita mah lebih biasa. Kata yang sambutan atau ibu guru yang ngomong, ibu-ibu, Rasul kita Nabi Muhammad, otomatis sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak pelit. Karena tanpa beliau kita bukan siapa-siapa. Iya, Ma. Dulu itu seingat saya tahun 70-an itu ada aliran Inkarus Sunnah. Oh. Dulu. Ya, apa tuh? Itu mereka hanya percaya dengan Al-Quran, Kan, sunnah. tidak percaya dengan Sunnah Rasul. Oh, Masya Al-Quran saja. Allah.
Padahal Ingkar sunnah. dua-duanya menyatu, Nyatu. tidak bisa terpisahkan. Nah, tapi alhamdulillah pemerintah kan kita sigap saat itu sama sekali benar-benar dibredel semua tuh yang ingkar sunnah tahun 70-an. Kalian mah belum lahir, belum diadonin Belum. Nah, kalau ini udah mulai normal. Jadi ini yang terjadi. Alhamdulillah luar biasa pada saat itu pemerintahan. Seandainya saja orang yang mengerti agama dan orang yang berkecimpung sebagai pemimpin-pemimpin agama langsung menyeleksi seperti ini, agama kita insya Allah aman dan terjamin. Ya Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Betapa banyak keutamaan dari membaca salawat. Di antaranya yang namanya majlis talim, kalau tidak dibacakan salawat, keburukan yang ada. Nauzubillah min zalik. Ngobrol aja, Ya. ngarumpi. Ngagosip. Tapi seandainya di majlis talim banyak dibacakan salawat, keceriaan, keberkahan yang akan diperoleh. Makanya, Masya Allah, emak-emak gemar bersalawat. Bahkan dengan lagu-lagu yang macam-macam. Boleh. Asal niatnya bukan menghina, bukan mengejek. Kenapa dengan lagu? Setahu mamah nih yang tua bedu. Kalau pelajaran dilaguin itu ingatnya sampai tua. Iya betul. Jangan jauh-jauh. Tentang tajwid, Ya. tentang Asmaul Husna, Husna. sifat 20 itu semua lagi kecil dilagu-laguin, apal sampai nenek-nenek. Sembari lari, sembari kemana, loncat-loncatan dibaca. Nah, ini boleh silahkan. Tapi harus tetap belajar Al-Quran. Bukan hanya salawatan doang. Apalagi yang namanya orang yang banyak membaca salawat, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di antaranya lagi diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Di antaranya lagi dijauhkan dari kepakiran. Amin. Fakir itu miskin. Miskin. Jadi orang yang banyak bersalawat, kenapa? Dia tahu Rasul aja seorang nabi, seorang rasul yang hebat luar biasa. Yang isinya pengusaha, dia pun bekerja, dia pun berdagang. Jadi kita mikir, Iya, Ma. kalau mengaku umat Rasulullah SAW, maka kita wajib bekerja, berusaha sesuai dengan kemampuan itu. Apalagi yang namanya orang banyak membaca salawat Nabi besar kita Muhammad SAW, di antaranya banyak yang suka lupa jadi tidak lupa. Oh, iya. Karena bersalawat, karena sapaan. Apalagi di antaranya ketika dia menjembatani Shiratal Mustaqim akan mudah. Apalagi ketika mereka menjembatani Shiratal Mustaqim akan bercahaya. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, ketika kita menjembatani Shiratal Mustaqim, gelap gulita luar biasa. Bedu pernah dengar nggak? Seperti rambut dibelah, Iya mah, belah 7. saking kecilnya. Rambut selai aja tuh. Lemes banget. Iya mah. Lemes. Apalagi di Tapi kalau orang yang banyak bersalawat, banyak bersyukur kepada Allah, dia akan kokoh kakinya. Telapak kakinya kuat ketika dia menjembatani Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Kemudian keluar cahaya. Karena cahaya keimanan kepada Allah, cahaya keimanan dengan Rasulnya, otomatis yang tadinya jembatan tadi gelap menjadi kelihatan. Harus kemana mereka melangkah. Coba, pernahkah mama tanya kalian jalan di tengah malam? Pernah. Pernahkah ketika jalan kalian nggak bawa baterai? Kira-kira nabrak nggak? Nubruk. Kepaduk nggak? Kejedot. Kalau kita bawa baterai ada penerang, ada cahaya. Maka orang seperti itu banyak bersalawat, dia bercahaya. Otomatis orang lain banyak yang ngejar cahaya dia. Mumpung ada cahaya. Jadi bapak ada penutur jalan ya mas? Pintar bedu. Apalagi yang dijanjikan. Keutamaan baca salawat di antaranya. Kalau orang yang jarang baca salawat, kakinya gemetar ngajak baca Shiratal Mustaqim. Tapi orang ini kokoh, tegap. Maka mantap ketika mereka menjembatani Shiratal Mustaqim. Kemudian apalagi? Kalau mereka bicara akan lebih tertata daripada orang yang jarang membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Apapun yang mereka inginkan dikabul oleh Allah. Makanya di antaranya kalau kita berdoa salawat dulu. Ya. Pointer yang kita doa apa mintanya pokoknya di ujung salawatin lagi. Maksudnya apa? Tadi dikatakan salawat Nabi dikabulkan doa kita. Di ujung doa kemudian nih salawat, doa, salawat. Di awal dikabul,
di ujung dikabul. Masa yang tengah nggak dikabul? Iya. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak. Makanya kalau kita berdoa dimulai dengan salawat, Akhiri. pointernya yang kita minta sama Allah, apa yang kita inginkan, diakhiri dengan salawat. Salawat diterima, masa yang tengah-tengahnya nggak diterima. Iya. Makanya semakin banyak kita bersalawat. Kalau kita semakin banyak bersalawat, semakin dekat hati kita kepada beliau. Bahkan beliau memberikan syafaat kepada kita. Dikatakan orang yang banyak bersalawat kepada beliau, maka di yaumil akhir tempatnya surganya Allah. Amin. Masya Allah. Dikatakan, barang siapa yang pagi hari 10 kali selawat, siang hari 10 kali selawat, sore hari 10 kali selawat dengan niat ikhlas karena Allah, maka orang tadi adalah orang yang selalu diberikan syafaat dunia maupun akhirat. Insya Allah. Amin, Mau nggak? amin. Mau banget mah. Lama. Tadi kalau Cak Agus mah 4.000 sehari. Kalau Cak Bedu Bedu baru sedikit. Baru sedikit. Tambahin. Bahkan punten Cak Bedu setiap helaan napas kalau perlu bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh. Saya pernah dengar kabar dan ini nyata. Itu di Halmahera. Ada seorang bapak penggali tambang emas. Masya Allah. Kan di Halmahera banyak galian tambang. Dia kedalaman sekian ratus meter longsor. Duh. Ketiba. Ini terowongannya longsor. Dia jatuh ke situ hanya sendirian karena teman-temannya lagi naik ke atas. Dia sendirian di situ. Ternyata pas 24 yang dibikin lubang. Dibikin lubang, kedengaran suaranya. Dia tenang. Tenang, disuplai makanan, disuplai minuman, tapi lubangnya masih kecil. Masih. Ternyata 8 hari 8 malam baru dia bisa keambil. Dengan kudrat iradat Allah. Orang tadi sehat walafiat, mentalnya nggak stres. Ketika bapak tadi ditanya, apa rahasianya? Dia mengatakan, saya setiap helaan napas bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Syafaat pertolongan. Kalau kita pakai rasio, rasanya mustahil. Tapi dengan keadaan ini benar-benar bukti bahwa orang yang banyak bersalawat, banyak ditolong oleh Allah, diberikan syafaat oleh Rasulullah. Ketika orang dalam kesulitan, banyaklah dia bersalawat, tentu dengan usaha. Karena usaha itu kewajiban. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh apa yang dia kerjakan, dia usahakan. Dia bekerja, berusaha sambil bersalawat dengan Rasulullah SAW. Insya Allah kesulitan segera teratasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang yang banyak bersalawat juga tidak sampai kelaparan dan tidak sampai telanjang. Ya, Karena apa? Kan Rasulullah mengajarkan banyak berpuasa. Iya. Udah terlatih kita berpuasa. Dari jam 4 nanti maghrib jam 6. Terlatih berpuasa. Jadi kalau kurang-kurang dikit mah maklum. Nggak sampai teriak-teriak dia kelaparan. Betapa banyak keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang yang banyak membaca salawat, apalagi gemar. Beda loh, banyak sama gemar. Baik. Apalagi orang yang gemar membaca salawat. Ya baik, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Dan buat jamaah di studio, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mama Dede seputar tema kita kali ini, yaitu keutamaan bersalawat. Dan nanti juga jamaah yang sudah mengirimkan Instagram, ya bertanya melalui Instagram kita di @rumahmamadede_tv1. Siap-siap, siapa tahu pertanyaan jamaah yang akan dibacakan oleh Zara dan nanti akan dijawab oleh Mama Dede langsung. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Silahkan Mas Bedu. Ya, oke. Silakan ibu-ibu jamaah yang mau bertanya langsung kepada Mama Dede, kami persilakan untuk berdiri. Berdiri gerak. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah Nurul Ibadah, nama saya Atin, Mama. Ati. Atin. Atin. Iya. ATIN. Iya. Yang jual makanan mah. Yang jual makanan Kantin sekolah. itu kantin. Oh, kantin.
Halo Nima. Ada apa Cik Atin? Saya selama ini kan memang senang bersolawat semenjak anak-anak kecil bagaimana gitu. Cuman saya mau bertanya, seandainya solawat itu sampai ke bawah kadang ke kamar mandi apa gimana itu? Waduh. Saking gemarnya, saking Dosa gemarnya. nggak mama itu? Cik Atin nanya, Iya, Ma. bolehkah di kamar mandi kita bersalawat? Iya. Saran saya, Rasul pun ketika dia masuk ke kamar mandi pakai cincin yang ada lafaz Muhammadnya itu beliau buka. Saran saya, usahakan sesuai kemampuan. Begitu masuk kamar mandi, Cik Atin nggak usah baca salawat. Apalagi lagi nongkrong. Baik buang air besar maupun buang air kecil. Tapi karena hobi, kebiasaan, apalagi di luar ada anak-anak yang salawat, spontan, insya Allah tidak bermasalah. Asal jangan sengaja. Ya. Iya, misalkan Sekarang nyadar nggak? mandi. Sekarang nyadar. Begitu Cik Atin. Iya. Kalau nggak sadar mungkin kita, Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kalau misalkan Ibu Atin sekarang nggak sadar, kita sadarin ya Maya supaya Ya. sadar. Uyur pakai minyak angin. Saya. Nggak sadar. Yuri di Gunung Kidul. Aing mau. Jadi Ibu Atin jelas buatin ya. Mudah-mudahan kalau tidak sengaja tidak ada Semangat masalah. Cik Atin. Iya, baik. Kalau gitu kita lanjut ke Instagram ya. Sok. Terima kasih nih jamaah yang udah nanya banyak banget ke Instagramnya @rumahmamadeda_tv1. Tapi ini dipilih nih dari Satri4333. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Mah, Ada apa? aku mau tanya sebenarnya apa kita wajib ya Mah setiap hari Jumat kita seluruh umat muslim itu diwajibkan untuk bersolawat pada hari itu aja. Apa ya Mah keutamaan bersolawat di hari Jumat? Sekian dan terima kasih. Yang namanya salawat punten tidak hanya di hari Jumat. Semua hari, kapanpun, jam berapapun, pagi, sore, siang, malam, semuanya perbanyak bersalawat. Tidak pilih-pilih hari. Tidak pilih. Keutamanya sudah saya sampaikan tadi. Jadi bukan hanya hari Jumat, salah. Jadi tidak ada yang utama di hari dan juga di waktu ya. Semua sama ya. Semua sama. Punya keutamaan. Bersalawat niatnya karena Allah dan Rasulnya. Saya memuji beliau karena dia adalah utusan Allah yang menyampaikan syariat agama kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beliau kita nggak ngerti hukum syariat. Iya, iya. Nah, Mah, Zara mau tanya Mah, kalau tadi kan Cak Agus mengamalkan sholawat Jibril yang sampai 4.000. Sedangkan ada lagi sholawat-sholawat yang lain. Apakah keutamaannya berbeda-beda nih Mah? Setiap masing-masing Para sholawat. ulama sih mengatakan sih berbeda-beda. Tapi yang jelas namanya salawat kan mengagungkan Rasulullah. Allah Mas. Memuliakan Rasulullah. Bahwa kita benar-benar sebagai umat Rasulullah sangat mencintai beliau. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan yang akan kita peroleh melalui wasilah. Wasilah itu perantaraan. Wasilahnya melalui dengan salawat tadi. Salawat Itu. tadi. Iya. Masya. Nah, Mah, Budi juga sering banget tuh mendengar komentar-komentar teman-teman gitu kan. Ketika ada yang memposting sebuah kemewahan, misalkan rumah, mobil, kemudian ada yang komentar, sholawatin dulu ah biar punya, sholawatin dulu ah biar punya. Nah, apakah itu juga termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah, Mah? Untuk kita bisa punya keinginan sesuatu, kita sholawatkan gitu loh. Maksudnya Rasul tidak menyuruh begitu. Kalau lihat orang jabatan tinggi, kekayaan banyak, kita bersalawat. Tapi kita bertasbih. Subhanallah. Masya Allah. Orang begitu hebatnya. Allah begitu maha agung, maha kuasa. Berikan dia kecantikan kayak itu, begitu. Ketampanan kayak begitu. Kekayaan kayak begitu. Kita bersalawat itu agar kita sadar. Rasulullah SAW sendiri seorang Rasulnya Allah. Yang istrinya hebat. Pengusaha yang luar biasa. Walaupun Rasul adalah orang kaya. Tapi pola hidup beliau sederhana. Jadi maaf. Sekarang di postingan-postingan kata buruk kan banyak sekali. Misalkan Harga. posting rumah meh. Ya rumah mewah. Kepengen nih. Nah kepengen. biar punya, Salawatan gitu. dulu. Nah saya rasa tidak ada perintah begitu kok. Tidak ada perintah salawatan biar saya punya rumah, itu tidak. Artinya kita iri. Ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang diberikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan dan kerjakan. Perempuan punya bagian dengan apa yang diusahakan dan kerjakan. An-Nisa 32. Jadi kalau kata Bedu, salawatan dulu ah. Allahumma shalli ala Muhammad dengan harapan biar saya punya seperti itu. Itu salah. Iri seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita boleh iri hanya dengan dua kelompok. Satu,
kalau dia kaya dermawan. Kalau dia seorang ilmuwan, membagikan ilmunya. Hanya ini. Buat apa kalau kita menjadi orang kaya jadi orang sombong? Itu jauh panggang dari api. Jadi sayang, maksudnya karena niatnya yang salah. Betul, jadi niatnya yang salah. Makanya jangan meniatkan seperti itu. Ya seperti itu ya Maya, berarti bisa dikatakan yang sekarang lagi tren mengenai kata-kata salawatin dulu itu sebenarnya mungkin menebar kebaikan aja. Betul, niatnya ya Maya. Karena dimanapun sebagai seorang muslim kita wajib sadar tanpa Rasulullah SAW kita tidak seperti muslim yang saat ini. Karena syariat agama oleh Allah diberikan kepada Rasul menyampaikan kepada kita. Itulah yang namanya kita banyak bersalawat kepada beliau. Nah, kalau untuk salawat makan ada yang panjang, mungkin ada yang pendek. Mungkin kan di sini jamaah ada yang pengen simpelnya biar bisa diamalin ribuan kali. Adakah Mas saran Mama salawat yang mana? Yang lazim dan banyak kita pakai ta'lim itu yang simpel. Yang simpel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang banyak lazim di majelis ta'lim dibacakan. Tapi begitu banyak tuh. Kayak macam Agus tuh rombongan mereka, Beni, Ajis, Ridwan. Itu mereka banyak salawat-salawat macam-macam. Kayak kita di taklim-taklim, itu yang namanya Ibu Marawisan. Salawat macam-macam. Boleh silahkan semuanya memuji Rasulullah SAW. Keagungannya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan di hadapan kita sebagai makhluknya Allah dan sebagai umatnya Rasulullah. Maka mengagungkan orang yang hebat. Itu sangat baik buat kita. Baik Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah jamaah, nih kita berikan waktu Anda untuk bisa bersalawat sambil melihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami ya, di rumah Mama Dede. Nabi Muhammad petunjukku. Jadi tidak ada perintah tiap ingin sesuatu bersalawat. Yang ada perintah tiap saat dan kesempatan bersalawat. Kebetulan ada yang diposting rumah baru, mobil baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, IP, Nabawi, Bedu terakhir ya. Nih mau ngejawab IP sekalian mau ngasih informasi buat pemirsa di rumah. Boleh. Jadi yang pertama tuh jangan panik. Jangan berhenti beraktivitas. Jadi kita tetap nih kuncinya harus tetap beraktivitas, tetap berolahraga, jaga daya tahan tubuh dan tambahannya minum Wellmove. Kenapa minum Wellmove? Karena Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang lawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Wellmove ini terjamin kualitasnya ya, karena dibuat dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Nah, bahan baku Wellmove ini juga alami, diambil dari tulang rawan ikan laut sehingga aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Secara rutin lagi konsumsinya ya. Tambahannya, Wellmove ini dilengkapi dengan vitamin C dan zinc yang memang berperan untuk menjaga daya tahan tubuh apalagi saat pandemi. Jadi minum Wellmove ini bukan cuma mengatasi nyeri sendi tapi juga menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, lengkap kan? Nah, tambahannya lagi nih, Wellmove ini nih kalau minumnya tuh harus rapi supaya memang hasilnya jadi maksimal. Cara minumnya bagaimana? Minumnya 3 kali sehari 1 kaplet. Kalau bicara halal apa tidak, alhamdulillah Wellmove ini sudah halal karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Nah, buktinya nih ya, harganya Wellmove terjangkau. Satu amplop seperti ini harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain lah cek aja sendiri ya. Nah, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya dan alhamdulillah nih terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih ibu-ibu beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ya ibu-ibu ya, yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Kalau mau cari Wellmove juga gampang ya, yang deket-deket aja sama rumah. Toko obat, apotik, atau minimarket yang dekat sama rumah.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Bedu. Oke, setelah Ibu Atin, siapa lagi yang mau bertanya? Bukan Ibu Atun kan? Bukan, Ibu Atun mah. ATIN. Atin mah. Mangga berdiri, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mary. Galau mah. Ada apa Bu Mary? Apa Bu? Ini mah mau tanya, apakah orang yang selalu belajar ilmu hadis itu mereka selalu mengucapkan salawat, dan apa keistimewaannya mereka? Mohon penjelasannya mah. Oke. Ibu Mary nanya. Ya mah. Kita kan di taklim selalu kita kupas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hukum mengupas Al-Quran dan Sunnah Rasul, Bu Mary, itu merupakan kewajiban. Kenapa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian kalau kalian berpegang dengan dua perkara selamat ini harap mana? Quran dan Sunnah Rasul. Karena apa? Kita ibadah itu ruhnya cuma dua Bu Mary. Yang pertama libtigha'i mardatillah, hanya kepada Allah. Yang kedua ittiba. Ittiba itu sesuai yang diajarkan Rasul. Bu Mary lihat. Di Quran aqimus sholat, dirikan sholat. Diajarkan enggak sehari semalam berapa kali? Diajarkan enggak rakaatnya, bacaannya? Makanya hadis Nabi kita belajar sambil bersalawat. Apa Rasul mengatakan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. Makanya hukum membaca, belajar hadis hukumnya wajib. Karena hadis itu adalah perkataan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul, keinginan Rasul. Otomatis setiap baca hadis pasti kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga ilmu yang kita cari niatkan karena Allah dan Rasulnya, insya Allah semakin mudah melekat daripada kita jauh daripada salawat. Begitu MRI. Mary. Terima kasih mah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu Mary sering belajar hadis? Belajar? Kan di taklim. Di taklim ya? Di taklim ya. Tapi Ibu Mary kalau saya boleh tahu nama panjangnya apa Ibu? Nama panjang Ibu Mary? Mary. Oh, bukannya Will You Marry Me, bukan? Bukan, dia Mas Bedu ngelamar. Bedu. Curiga Mas. Maksudnya Bapak yang ngomong begitu ke Ibu, bukan saya Bu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutin ke Instagram ya. Mama, Mas Bedu. Dari Novita Hale 77. Sok, Novita Hale 77. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Dapat 77. Mah, saya mau tanya bagaimana pendapat Mama tentang yang sedang booming saat ini? Apa-apa, oh ini pertanyaan sama kayak Mas Bedu. Hampir. Yang apa-apa disolawatin aja. Pengen jodoh disolawatin aja namanya katanya. Pengen mobil disolawatin aja. Apakah memang harus seperti itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Setahu saya kan solawat bisa kita lakukan setiap saat untuk zikir ya Mah. Mohon jawabannya. Terima kasih, semoga Mama dan semua kru dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi tidak ada perintah tiap ingin sesuatu bersalawat. Yang ada perintah tiap saat dan kesempatan bersalawat. Kebetulan ada yang diposting rumah baru, mobil baru, dan seterusnya yang baru-baru kita bersalawat. Jadi niatnya bukan karena kita iri dengan apa yang minta peroleh, tapi kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada beliau agar kita diberikan syafaat oleh beliau, wasilah oleh beliau. Kalau seandainya Allah berkehendak, berikan kepada saya. Kalau benar-benar bermanfaat buat saya. Begitu. Kan yang namanya rezeki itu kalau tidak bermanfaat buat apa kita? Betul Bang. Melimpah ruah tapi makin jauh dari Allah buat apa? Ya kan? Pemanfaatannya yang kita butuhkan, bukan banyak dan melimpah ruahnya gitu. Makanya sok silahkan salawat banyak. Kalau saya mah menyarankan makin banyak salawat makin baik. Tapi niatnya bukan salawatan pengen rumah, salawatan pengen mobil, salawatan pengen motor. Bukan. Jangan itu. Niat salawat bukan karena dunia, tapi karena ini merupakan perintah Allah. Malaikat juga, Allah juga bersalawat kepada beliau. Agar kita benar-benar makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Agar kita mendapatkan syafaat. Apalagi di yaumil akhir nanti insya Allah.
Baik, kalau begitu Mama terima kasih Mama tausiahnya hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah jamaah, hari ini kita udah nambah lagi nih ilmunya. Kali ini mengenai keutamaan bersolawat yang sangat besar. Tentunya keutamaan dan syafaatnya untuk kita di dunia maupun di akhirat. Mama tadi katakan, selain kita akan dijauhkan dari fakir, kita juga akan diberikan kebahagiaan, kelimpahan rahmat dan rasa syukur yang sangat luas saat kita bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikat aja bersolawat loh jamaah. Masa kita manusia nggak bersolawat? Duh malu deh sama diri sendiri. Yuk mulai sekarang kita biasakan diri kita untuk bersolawat setiap saat. Yuk mah kita tutup dengan doa yuk mah. Yuk. Baik pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio ini, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, mohon kepada Allah dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ditakdirkan menjadi seorang muslim. Kami bersyukur kepadamu ya Allah mengenal agama Islam dari Rasulmu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Ahzab 56 Engkau pun berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya semua bersalawat buat Nabi. Engkau pun mengatakan wahai orang-orang yang beriman perbanyak salawat kepada Nabi yang mulia. Agungkan dia. Insya Allah ya Allah. Kami mengikuti apa yang kau perintahkan dalam ayat ini. Oleh karena itu seandainya suatu saat kami lalai. Hanya memikirkan keduniaan kami. Sadarkan kami. Untuk banyak bersyukur kepadamu. Banyak bersalawat kepada Rasulmu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami. Agar setiap saat dan kesempatan kami bersalawat untuk Rasulmu. Bahkan kalau ada orang yang menyebut nama Rasulmu, biar kami refleks. Langsung kami bersalawat baginya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Karena kami tidak mau disebut dengan orang yang pelit olehmu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.